Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altera Maura Aidila dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat algoritma, pseudocode, flowchart, Pascal, C++. Jadi itu yang pertama, di sini ada soal nomor 1 yaitu program mengubah uang dengan nominal X ke beberapa pecahan uang tanpa menggunakan header selain ISTREM. Contohnya seperti ini. Jadi yang pertama itu ada algoritma. Nah, untuk algoritmanya ini dimulai dengan meminta pengguna memasukkan nominal uang yang ingin dihitung. Setelah itu, sistem menentukan daftar pecahan uang yang akan digunakan seperti 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, dan seterusnya. Selanjutnya, algoritma mulai menghitung dari pecahan terbesar untuk melihat berapa banyak pecahan tersebut yang dapat digunakan dengan membagi jumlah uang dengan nilai pecahan. Sisa uang kemudian dihitung dan digunakan untuk pecahan yang lebih kecil. Mengulang langkah ini hingga semua nominal uang terpecah sepenuhnya. Di akhir proses, algoritma menampilkan hasil berupa jumlah tiap pecahan yang digunakan dan kemudian menyelesaikan operasi. Lalu untuk pseudocode-nya itu deklarasi pecahan 1-10 seperti 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.500, 200, dan 100. Lalu untuk jumlah pecahan, maksudnya ini array untuk menyimpan jumlah pecahan uang. X itu adalah variabel untuk menyimpan nominal uang yang dimasukkan. Y adalah variabel untuk perulangan. Dan untuk algoritma, ini ada write ln yang artinya masukkan nominal uang, read x atau input nominal uang dari pengguna. Lalu proses untuk menghitung jumlah pecahan. Untuk I sama dengan 1 sampai 0, lakukan jumlah pecahan I titik 2 sama dengan X di pecahan I, yang artinya hitung jumlah pecahan uang. X titik 2 sama dengan X mod pecahan dalam kurung siku I, yang artinya sisa uang yang belum terpecah untuk pecahan berikutnya. Lalu menampilkan hasil. Tampilkan hasil pecahan untuk I sama dengan 1 sampai 10, lakukan write ln pecahan I dan jumlah pecahan I untuk menampilkan pecahan dan jumlahnya. Lalu selanjutnya ada flowchart. Nah, untuk flowchart-nya ini ada start, lalu kita input nominal uangnya. X ini adalah nominal uangnya, lalu kita tentukan pecahannya seperti 100.000, 50.000, 20.000, dan seterusnya. Lalu set I sama dengan 0 atau indeks pecahan. Lalu apakah I lebih kecil daripada 10 atau pecahan terakhir? Untuk yes itu hitung pecahan sama dengan hitung pecahan uang sama dengan X di pecahan atau I. Lalu hitung sisa X sama dengan X mod pecahan atau I. I sama dengan I plus 1. Lalu kembali ke apakah I lebih kecil dari 10. Jika tidak, maka outputnya yaitu ditampilkan hasil pecahan uang untuk setiap pecahan. Lalu selesai. Selanjutnya itu ada Pascal. Langsung saja kita buka di web, yaitu online Pascal. Nah, yang pertama ini ada pecahan array dengan ukuran 10 yang berisi nilai pecahan uang yang tersedia dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Lalu ada jumlah pecahan array dengan ukuran 10 yang akan digunakan
untuk menyimpan hasil perhitungan jumlah dari setiap pecahan yang diperlukan untuk mencapai nilai X. X sendiri adalah variabel yang menyimpan nominal uang yang akan dipecah ke dalam pecahan yang tersedia. Lalu I itu adalah variabel penghitung atau loop counter yang digunakan dalam proses perulangan. Lalu ini ada bagian begin atau memulai. Itu ada write ln masukkan nominal uang, yang artinya write ini menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan nominal uang yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada read ln x, yang artinya itu membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel x. Lalu ada proses menghitung jumlah pecahan. Program ini menggunakan loop for untuk I, yaitu menghitung jumlah dari setiap pecahan yang diperlukan untuk membentuk nilai X pada setiap I. Lalu untuk jumlah pecahan I, titik 2 sama dengan X di pecahan I, yang artinya itu menghitung berapa banyak pecahan ke I yang dapat digunakan dengan operasi pembagian integer. Lalu ada X titik 2 sama dengan X mod pecahan I, yang artinya memperbarui nilai X dengan sisa hasil pembagian agar nilai X itu berkurang dengan setiap pecahan yang telah digunakan. Lalu selanjutnya ada menampilkan hasil. Sama saja seperti tadi, write ln hasil pecahan uang, yang artinya menampilkan judul untuk hasil yang akan ditampilkan. Lalu untuk loop for I, itu artinya menampilkan setiap nilai pecahan dan jumlahnya dengan cara membaca atau write ln pecahan I, yang artinya menampilkan nilai pecahan yang diakses oleh pecahan I ini diikuti jumlah pecahan yang sesuai dari jumlah pecahan I. Nah, langsung saja untuk membuktikannya kita run saja. Ini jika sudah dimasukkan semua, langsung saja kita run. Lalu nanti outputnya itu akan menampilkan seperti ini. Ini kita masukkan saja nih nominal uangnya, misalnya 90.000. Lalu langsung saja kita enter. Nah, dan hasilnya itu akan muncul di outputnya. Oke, selanjutnya itu ada C++. Nah, untuk C++ itu kita buka saja kode blocks. Sebelum kita memasukkan perintah-perintah ini, yang pertama kita harus lakukan itu kita klik file, lalu kita klik new, file, lalu pilih C atau C++ search, lalu go, lalu next, lalu pilih C++, next, lalu kita tentukan akan menyimpan filenya di mana ya. Kalau sudah finish saja. Ini karena sudah kita simpan jadi tidak usah lagi ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada library include iostream, yang artinya bagian ini mengimpor pustaka input-output standar C++ yang memungkinkan penggunaan code dan chain untuk menampilkan output dan membaca input. Lalu ada using namespace std, yang artinya itu menggunakan using namespace std ini memungkinkan program untuk mengakses objek dan juga fungsi dari pustaka seperti code dan chain tanpa perlu menuliskan lagi std.2 di depannya. Lalu selanjutnya itu ada in main,
Jadi fungsi main ini adalah titik awal dari memproses program C++. Setiap program C++ dimulai dari fungsi ini. Lalu deklarasi array pecahan, in pecahan. Jadi pecahan adalah array yang berisi nilai-nilai pecahan uang dari pecahan terbesar hingga terkecil. Setiap elemen array ini menyimpan nilai satu jenis pecahan uang yang akan digunakan dalam proses perhitungan. Lalu selanjutnya ada deklarasi array jumlah pecahan. Ini adalah array yang akan menyimpan hasil perhitungan, yaitu jumlah dari setiap pecahan yang dibutuhkan untuk mencapai nominal uang yang diinput oleh pengguna. Lalu ada deklarasi variabel X atau int X. Variabel X digunakan untuk menyimpan nominal uang yang diinput oleh pengguna dan akan dipecah ke dalam nilai-nilai pecahan. Lalu ada input nominal uang, count, dan chain. Program yang menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan nominal uang yang kemudian disimpan dalam variabel X ini. Selanjutnya itu ada proses menghitung jumlah pecahan. Itu ada for. Nah, untuk for ini menghitung jumlah dari setiap pecahan uang yang dibutuhkan di setiap I. Untuk jumlah pecahan I sama dengan X per pecahan I, yang artinya itu menghitung berapa banyak pecahan I yang dibutuhkan dengan menggunakan pembagian integer. Lalu untuk X sama dengan X persen pecahan I, yang artinya memperbarui nilai X menjadi sisa dari hasil pembagian sehingga nilai X berkurang hingga habis dalam pecahan yang lebih kecil. Selanjutnya itu ada menampilkan hasil. Program menampilkan jumlah dari setiap pecahan uang yang dibutuhkan. Ini ada loop for, digunakan untuk mengakses setiap elemen dari array. Lalu ada pecahan dan jumlah pecahan, dan hasilnya dicetak dalam format pecahan I titik 2 jumlah pecahan I. Lalu untuk mengakhiri program dengan return O yang menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses dan tanpa kesalahan. Langsung saja kita buktikan dengan cara kita, kalau sudah dimasukkan semua, kita run ya. Kita klik yang ini. Nah, nanti akan muncul nih tampilannya seperti ini. Kita masukkan nominal uangnya sama saja seperti tadi, yaitu 90.000. Langsung saja kita enter dan hasil pecahan uangnya akan muncul ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.